Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon izin Bapak, di sini saya akan memaparkan terkait review artikel tentang manajemen SDM. Dari jurnal yang pertama, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia pada Era Digitalisasi. Sumber daya manusia berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan karyawan sebagai aset utama organisasi agar mampu bekerja secara efektif dan produktif. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah praktik MSDM, terutama dalam rekrutmen, pengelolaan data, pelatihan, dan evaluasi kinerja berbasis digital. Meskipun memberikan efisiensi, perubahan ini juga menimbulkan tantangan seperti kesiapan kompetensi digital dan adaptasi terhadap budaya kerja baru. Oleh karena itu, kajian mengenai MSDM pada era digitalisasi diperlukan untuk memahami perkembangan serta peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya manusia di era modern. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis dampak digitalisasi terhadap manajemen sumber daya manusia, khususnya terhadap kompetensi dan peran profesional SDM, serta mengidentifikasi manfaat, risiko, dan kebutuhan keterampilan digital yang muncul dalam praktik pengelolaan SDM di era digital. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PRISMA atau pilihan laporan untuk tinjauan dan meta-analisis sistematik dan dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan atau protokol penelitian yang tepat. Selanjutnya dari hasilnya, yang pertama, manajemen SDM berubah dari fungsi administratif manual menjadi fungsi strategis berbasis teknologi digital. Yang kedua, digitalisasi meningkatkan efisiensi, kecepatan, akurasi, dan objektivitas dalam rekrutmen, pengelolaan data, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, terjadi perubahan paradigma organisasi, yaitu SDM dipandang sebagai aset strategis jangka panjang. Selanjutnya, perubahan semakin menekankan pengembangan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya, budaya kerja bergeser menjadi lebih kolaboratif dan inklusif melalui dukungan teknologi komunikasi digital. Dan yang terakhir, transformasi digital menghadirkan tantangan berupa resistensi perubahan, keterbatasan keterampilan digital, dan kompleksitas sistem. Dari implikasinya, organisasi perlu meningkatkan keterampilan digital karyawan melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya diperlukan manajemen perubahan yang efektif untuk mengurangi resistensi terhadap teknologi baru. Selanjutnya, fungsi SDM harus berperan lebih strategis dalam mendukung transformasi digital organisasi. Selanjutnya, perusahaan perlu membangun budaya kerja adaptif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, investasi pada sistem dan infrastruktur digital SDM perlu diimbangi dengan kesiapan SDM yang memadai. Jurnal yang kedua berjudul Human Resource Management in Modern Times. Latar belakangnya, manajemen sumber daya manusia telah berubah dari fungsi administratif menjadi fungsi strategis akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan pola kerja modern. Teknologi meningkatkan efisiensi dan keputusan berbasis data, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan dengan praktik tradisional, kesulitan membangun budaya kerja pada jarak jauh, risiko burnout, dan isu etika digital. Oleh karena itu, pemahaman tentang perkembangan HRM modern diperlukan agar organisasi mampu mengelola tenaga kerja secara efektif dan adaptif. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu menganalisis perkembangan dan inovasi praktik human resource management di era modern, khususnya pemanfaatan teknologi digital seperti AI, big data, dan otomatisasi, serta dampaknya terhadap kualitas organisasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Dari hasilnya, diperoleh HRM modern mengalami transformasi melalui pemanfaatan AI, big data, dan otomatisasi dalam rekrutmen kinerja dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, teknologi digital meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas operasional organisasi. Selanjutnya, peran HR bergeser dari administratif menjadi mitra strategis organisasi. Selanjutnya, inovasi HRM mampu menekan biaya tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan.
Dan yang terakhir, perusahaan semakin menekankan kesejahteraan karyawan, keterlibatan, inklusi, work-life balance, dan fleksibilitas kerja, termasuk kerja jarak jauh, untuk menjaga loyalitas dan retensi. Implikasinya, yang pertama, organisasi perlu mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh fungsi HR secara strategis. Yang kedua, HR harus berperan sebagai penggerak keunggulan kompetitif dan produktivitas organisasi. Yang ketiga, investasi pada inovasi HRM dapat meningkatkan efisiensi biaya dan kinerja karyawan. Selanjutnya, kebijakan kerja fleksibel dan program kesejahteraan perlu diperkuat untuk meningkatkan kepuasan dan retensi. Dan yang terakhir, pengelolaan SDM modern harus menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan pendekatan human center. Jurnal ketiga yang berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Manajemen SDM di Era Global. Latar belakangnya, globalisasi telah mengubah pola bisnis dan menuntut organisasi menyesuaikan strategi pengelolaan sumber daya manusia agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Pengelolaan SDM kini mencakup rekrutmen yang fleksibel dan adil, pengembangan kompetensi karyawan yang adaptif, manajemen kinerja berbasis teknologi yang objektif, serta kebijakan kerja yang mendukung kepuasan dan retensi. Oleh karena itu, SDM tidak lagi hanya dikelola sebagai tenaga kerja, tapi sebagai aset yang perlu dikembangkan dan diberdayakan untuk mencapai kinerja optimal organisasi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di era globalisasi, serta implikasinya terhadap pengembangan SDM dan daya saing organisasi. Metode penelitiannya adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka pada analisis dan sintesis literatur yang relevan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan strategi pengelolaan SDM di era globalisasi. Dari hasilnya yang pertama, pengelolaan SDM di era globalisasi dan industri 4.0 menuntut transformasi strategi yang adaptif dan berbasis teknologi. Yang kedua, SDM perlu mengembangkan keterampilan digital, soft skills, dan budaya inovasi untuk menghadapi perubahan teknologi. Selanjutnya, pelatihan dan training needs assessment terbukti penting dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan meningkatkan kapabilitas karyawan. Selanjutnya, penerapan sistem reward punishment KPI dan IHRM meningkatkan motivasi, objektivitas penilaian, serta efisiensi pengelolaan data SDM. Yang terakhir, sikap kerja proaktif, adaptif, dan inovatif menjadi faktor pendukung kinerja dan kesiapan organisasi menghadapi industri 4.0. Dari implikasinya, organisasi perlu mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh praktik pengelolaan SDM secara sistematis. Yang kedua, investasi pelatihan berbasis kebutuhan dan pengembangan kompetensi digital harus diprioritaskan. Yang ketiga, sistem manajemen kinerja berbasis KPI dan IHRM perlu diterapkan untuk meningkatkan objektivitas dan efisiensi. Yang keempat, budaya kerja inovatif dan pembelajaran berkelanjutan harus dibangun melalui kepemimpinan dan kebijakan organisasi. Dan yang terakhir, strategi motivasi dan kepuasan karyawan perlu diperkuat agar SDM siap beradaptasi dengan tuntutan industri 4.0 dan persaingan global. Jurnal keempat adalah transformasi digital dalam manajemen SDM serta dampaknya. Latar belakangnya, globalisasi dan revolusi industri 4.0 mendorong perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital, otomatisasi, dan AI. Organisasi dituntut memiliki strategi SDM yang adaptif dan inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh penerapan teknologi digital dalam manajemen SDM, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam proses adaptasinya. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh transformasi digital terhadap manajemen SDM, produktivitas, dan kepuasan kerja pegawai, serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Dari metode penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel kuota random sampling yang melibatkan 98 pegawai. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi ganda, serta analisis jalur dengan bantuan SPSS.
Hasil penelitiannya yang pertama, transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen SDM, produktivitas, dan kepuasan kerja pegawai di instansi pelayanan publik Banyuwangi. Selanjutnya, implementasi aplikasi layanan digital, sistem administrasi terintegrasi, dan pelatihan digital meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan. Manajemen SDM berbasis teknologi turut meningkatkan produktivitas pegawai. Instrumen penelitian terbukti valid dan reliabel, serta seluruh hipotesis diterima secara statistik. Dan yang terakhir, semakin tinggi penerapan transformasi digital, maka semakin tinggi juga produktivitas dan kepuasan kinerja pegawai. Kemudian dari implikasinya, instansi publik perlu memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan SDM dan layanan. Yang kedua, pelatihan dan kompetensi digital pegawai harus terus ditingkatkan. Yang ketiga, sistem administrasi layanan berbasis teknologi perlu diintegrasikan secara menyeluruh. Yang keempat, penguatan manajemen SDM berbasis digital dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, transformasi digital perlu dijadikan strategi utama reformasi birokrasi dan peningkatan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya, jurnal kelima yang berjudul Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. Latar belakangnya, sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, keterampilan, dan pengalaman, tetapi juga sikap serta nilai kerja yang positif. Oleh karena itu, kualitas SDM yang baik perlu didukung oleh motivasi agar karyawan mampu bekerja secara optimal dan berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada kantor desa Cilebut, Kabupaten Bogor. Metode penelitiannya adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner dengan populasi penelitian berjumlah 20 orang dari kantor desa Cilebut. Kemudian hasil penelitiannya yang pertama, kualitas SDM dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kerja karyawan di kantor desa Cilebut. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan kualitas SDM memiliki hubungan positif cukup kuat dengan kinerja R sama dengan 0,589. Selanjutnya, motivasi memiliki pengaruh lebih dominan dan sangat kuat terhadap kinerja. R sama dengan 0,681. Yang terakhir, hasil regresi menunjukkan motivasi memberikan kontribusi pengaruh lebih besar dibanding kualitas SDM terhadap peningkatan kinerja karyawan. Implikasinya, peningkatan kinerja karyawan perlu diprioritaskan melalui penguatan motivasi kerja. Yang kedua, program pengembangan SDM tetap penting untuk mendukung kompetensi karyawan. Yang ketiga, organisasi perlu menerapkan strategi manajemen yang mendorong motivasi seperti penghargaan, pengakuan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Dan yang terakhir, upaya peningkatan kinerja akan lebih efektif jika pengembangan kualitas SDM dan motivasi dilakukan secara bersamaan. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.